Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang sebelumnya sudah diwanti-wanti atau diperingatkan JP Morgan, dan terpantau saat ini JP Morgan sudah mulai keluar dari emiten ini. Apakah emiten ini masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, saya akan baca dulu artikel dengan judul Peringatan dan Realisasi Aksi JP Morgan di Saham ICE. Jadi artikelnya keluar tanggal 30 November. Jika kita baca pada awal bulan ini, berarti pada bulan November, JP Morgan sempat memberi wanti-wanti terhadap kinerja saham ICE. Jadi memang sebelumnya pada saat keluar pemberitaan itu juga sudah pernah kami bahas di bulan November, dan terpantau bahwa JP Morgan alasannya adalah pangsa pasar Toyota dan Daihatsu akan mulai menurun pada semester 1 tahun 2024. Seiring mulai mengaspalnya merek-merek Cina yang mendapatkan keuntungan insentif pemerintah. Jadi karena anggapan itu bahwa kemungkinan akan ada penurunan kinerja di semester 1 2024, sehingga JP Morgan memberikan peringatan atau wanti-wanti untuk saham ICE untuk tahun depan. Dan jika kita baca lebih lanjut lagi, wanti-wanti dari JP Morgan tersebut rupanya selaras dengan sikap sekuritas tersebut di saham ICE dan dalam beberapa bulan terakhir. Jadi bisa kita baca di sini, JP Morgan sudah mulai mereduksi kepemilikan sahamnya di ICE sejak September tahun 2023. Jadi dari September tercatat bahwa JP Morgan masih memegang saham ICE di sekitar 193,78 juta lembar. Dan jika kita baca di sini, pada tanggal 30 November tahun 2023, jumlah sahamnya sudah tersisa 180,74 juta lembar saham. Jadi memang JP Morgan sudah mulai keluar dari saham ICE, walaupun sampai saat ini masih menggenggam atau mempunyai saham ICE ini. Tapi sekarang kita coba lihat teknikal. Mana teknikal jika kita perhatikan menarik, hari Jumat kemarin ICE naik 6% lebih ke 5.750. Kenaikan ini memang belum memberikan tanda-tanda ICE akan mulai uptrend, tapi jika kita lihat candle yang sangat solid dan sempat sebelumnya menyentuh support berikutnya sekitar 5.400, walaupun harga 5.500 juga pada saat itu belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini harga 5.500 masih berupa support, dan saya saat ini mencoba untuk naik kembali di atas 5.700. Dan bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini ada di sekitar 5.875. Dan sekarang kita coba lihat broker summary. ICE pada kenaikan 6% lebih ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan asing juga jika kita lihat satu minggu terakhir ini terus masuk dengan jumlah besar untuk saham ICE. Jadi menurut saya ini menarik, sudah mulai ada akumulasi, saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya bisa kita lihat asing terus distribusi, sehingga memang cara pergerakan ICE terus bergerak turun. Tapi satu minggu terakhir ini asing terlihat sudah mulai masuk, terlihat ini ada akumulasi, sehingga ICE menurut saya menarik untuk dipantau. Minggu depan ada potensi untuk naik mengatas garis EMA 50. Jika kita pantau ICE minggu depan berhasil break garis EMA 50, maka cara pergerakan ICE saya lihat ada potensi untuk mencoba bangkit dari downtrendnya. Jadi apabila berhasil break, maka target berikutnya yang terdekat di 6.000, dan saya lihat ada potensi untuk mengatas garis EMA 150. Sehingga ada potensi untuk mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Jadi apabila kita pantau setelah berhasil break garis EMA 50, ICE masih terus ada akumulasi, asing juga masih terus masuk, maka ICE secara pergerakan menurut saya masih layak untuk di hold. Jadi untuk yang belum sempat entry saat ini, paling aman saat ini menurut saya tunggu kembali di sekitar 5.700. Apabila kita pantau minggu depan ICE melemah kembali ke 5.700 tapi masih bisa bertahan, menurut saya ini masih bisa coba entry untuk swing trade atau trade jangka pendek dengan target jangka pendek di 5.800 sampai garis EMA 50 dulu. Jadi apabila pantau berhasil rebound tapi masih gagal break, paling aman pertimbangkan untuk take profit. Karena ingat, apabila masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50, secara teknikal ICE masih belum aman, sehingga masih ada potensi malah kembali turun lagi ke 5.500. Jadi walaupun terlihat ada akumulasi, tetap karena patokan saya itu teknikal, harus lihat apakah berhasil break garis EMA 50. Apabila berhasil break, menurut saya ini baru akan lebih aman, baru akan lebih oke, sehingga ada potensi untuk mulai terbentuk high low, sehingga ada potensi untuk mulai reversal dari downtrend menuju uptrend. Sekarang coba saya update saham GoTo. Saham GoTo secara teknikal bisa kita lihat saat ini sudah membaik, sudah mulai uptrend. Sebelumnya mencoba untuk break garis EMA 50, berhasil break, terus lanjut naik,
Dan hari Jumat berhasil naik di atas garis EMA 150 di harga 99. Walaupun memang ada shadow ke bawah yang menyentuh sehingga belum terkonfirmasi, tapi karena candle sudah sangat solid, ini minggu depan harusnya akan terkonfirmasi. Dan secara teknikal memang GoTo saat sudah mulai uptrend. Tapi jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan tinggi 12% ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terpantau, bisa kita lihat 1 minggu terakhir terus masuk dengan jumlah besar. Jadi GoTo mulai naik, asing terus masuk akumulasi. Walaupun memang kenaikannya karena ada sentimen, ada kemungkinan kerjasamanya GoTo dengan TikTok. Tapi tetap secara teknikal saat ini sudah uptrend. Tapi jika harus ingat, karena kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi dan saat ini sudah dekat dengan resisten 110, ada potensi GoTo untuk terkoreksi sementara atau terkena pullback sementara. Apabila terkena pullback, menurut saya masih sangat wajar karena GoTo sudah naik sangat tinggi. Jadi selama masih kuat berada di atas garis EMA 150 atau saat ini di harga 100, GoTo menurut saya masih sangat layak untuk di hold bagi teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah. Sedangkan untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat dapat di harga bawah, paling aman bisa tunggu terkena pullback dulu, mengetes harga 100 sampai 99. Apabila GoTo masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikutan entry. Dan saya lihat GoTo masih ada potensi untuk menuju target berikutnya sekitar 120. Tapi untuk yang FOMO untuk mengejar di harga atas, menurut saya harus sangat disiplin. Apabila minggu depan hari Senin masih lanjut naik, teman-teman ikut entry di harga atas di sekitar 110 ke atas, teman-teman harus sangat disiplin karena saat ini GoTo sudah naik sangat tinggi. Sekarang saya akan coba analisa saham auto yang merupakan anak perusahaan dari ICE. Bisa kita lihat saham auto hari Kamis juga sempat naik sangat tinggi, tapi tetap belum berhasil naik di atas garis EMA 50 dan sekarang turun kembali mengetes garis EMA 150 di sekitar 2650. Jadi bisa kita lihat sebenarnya garis EMA 150 ini belum terkonfirmasi break. Jadi tetap harus hati-hati apabila masih gagal break, auto masih ada potensial untuk kembali turun menuju support di sekitar 2500. Jadi beberapa kali memang sempat melemah tapi belum sempat turun mengetes 2500. Baru di sekitar bulan Oktober sempat mengetes 2500 tapi bisa rebound kembali. Tapi pada saat itu garis EMA 150 belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan hari Jumat kemarin 4% lebih ini sebenarnya tidak ada distribusi. Jadi walaupun memang tidak ada akumulasi, tapi asing terpantau 2 minggu terakhir masih terus distribusi saham auto. Jadi saham auto menurut saya masih menarik karena penurunan 4% lebih ini tidak ada distribusi dan saat ini masih berada di sekitar 2600 sampai garis EMA 150. Jadi apabila terpantau auto minggu depan masih kuat berada di atas 2600, menurut saya masih menarik untuk coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 2700 sampai garis EMA 50 di sekitar 2750 untuk target take profit, atau hold saja terus selama 2600 tidak terlewati dengan target lebih jauh untuk tunggu auto break garis EMA 50 dan mulai bergerak trend. Jadi selama masih kuat di harga 2600 ada potensi auto untuk rebound dan break garis EMA 50. Apabila berhasil break, maka auto secara pergerakan akan mulai uptrend dengan target yang lebih jauh, misalnya ada potensi ke 3000 apabila garis EMA 50 berhasil terlewati. Tapi tetap karena saat ini garis EMA 50 masih terus bergerak turun, paling aman usai swing trade saja, take profit apabila ternyata auto masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 ini. Selanjutnya saya akan coba update lagi pergerakan dari saham Telkom yang bisa kita lihat secara pergerakan saat ini juga sudah mulai uptrend karena sudah terkonfirmasi hari Jumat naik di atas garis EMA 150. Jadi Telkom hampir mirip dengan saham GoTo, sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 tapi setelah berhasil naik langsung naik melewati kedua garis EMA ini, sehingga secara pergerakan ini sudah terkonfirmasi reversal dari downtrend menuju uptrend. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 1% lebih ini asing juga terus masuk. Bisa kita lihat asing masuk dengan jumlah sangat besar dalam 2 minggu terakhir ini, sehingga membuat Telkom terus bergerak naik. Di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi untuk saham Telkom. Jadi Telkom menurut saya saat ini masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target terdekat itu di sekitar 3.880 dan target berjauh di sekitar 4.000. Itu target berjauhnya. Tapi untuk saat ini sama, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold dengan trading stop di garis EMA 50. Jadi walaupun ternyata
Minggu depan Telkom melemah kembali dan turun di bawah garis EMA 150. Menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 50, Telkom masih layak untuk di hold atau teman-teman bisa tarik stop di garis EMA 150. Dan apabila turun di bawah garis EMA 150, take profit dulu. Setelah itu kembali di support EMA 50 untuk re-entry kembali. Tapi karena masih terus ada akumulasi, saya lihat Telkom masih berpotensi untuk lanjut naik minggu depan. Walaupun memang ada potensi untuk koreksi sementara, menurut saya koreksi itu juga masih wajar karena Telkom bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir sudah naik sangat tinggi. Jadi apabila ada satu candle merah atau 2 candle merah, menurut saya sangat wajar. Selama masih kuat berada di atas garis EMA ini, Telkom misalnya masih on track dengan target terdekat di 3.880 sampai 3.900. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.